Baik, berikutnya, ini sudah mulai banyak pertanyaannya nih, Haji. Bagus, Udah bagus. mulai rame nih, udah panas nih peserta kita. Oke. Nah ini berikutnya dari Pak Subagio. Ya, Dari Pak Subagio ini bagaimana caranya manusia yang terlahir di dunia ini tetapi hilang ingatan nih atau gila gitu, untuk memperbaiki proses hidupnya gitu. Nah ini benar juga sih. ya, Kalau bagus. hilang ingatan gimana caranya gitu. Nah, sesungguhnya apa yang kita alami sekarang ini tidak lepas dari dampak sikap dan perilaku sang punarbawa. Ya, nah itu dia. Jadi apapun kita sekarang sebetulnya kita merasa menderita, kemudian kita merasa senang, gembira, hidupnya nyaman, itu semua tidak lepas dari sang punarbawa sendiri. Artinya apa? Sisa-sisa karma dari sang punarbawa kepada kita itulah yang menyebabkan kondisi kehidupan kita yang sekarang. Nah, kalau sudah begini, apakah tidak ada jalan? Nah, dalam Hindu ya, jalan itu pasti ada. Artinya begini, ketika Hindu dikenalkan dengan yang namanya Pancasrada, ya, Pancasrada itu lima keyakinan ini, yang dua paling penting dalam kehidupan ini karena kita masih hidup, yaitu punarbawa dan karma pala. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa misalnya orang yang hilang ingatan sejak lahir, nah, bukan karena hilang ingatan setelah dewasa ya, orang yang hilang ingatan ataupun orang yang anak yang tidak bisa bicara sejak lahir atau anak yang bocor jantung begitu lahir ya. Nah, ini terkait dengan sang punarbawa. Lalu kemudian Hindu memberikan jalan ya bahwa apapun yang kita alami sekarang bisa diantisipasi sejak kecil sebetulnya. Kalau sudah tua ya nggak mungkin ya. Sejak kecil itu melalui yang namanya manusayadnya. Jadi manusayadnya yang diberikan kepada Hindu ini sesungguhnya adalah pola yang diberikan kepada kita untuk meminimalisir dampak sikap dan perilaku buruk sang punarbawa. Nah, jadi sebetulnya kalau sejak bayi umur 3 bulan itu sudah bisa dilakukan sesuatu untuk menghilangkan atau mengurangi atau meminimalisir dampak buruk dari sang punarbawa itu. Ya, tapi kalau sudah dewasa misalnya hilang ingatan ya akan lain permasalahannya. Bagaimana lagi untuk mengembalikan supaya dia bisa kembali ingatannya? Karena boleh dikatakan sudah terlambat sebetulnya. Walaupun boleh saja diupayakan. Diupayakan dengan semacam penebusan namanya. Penebusan ya. Sebetulnya kalau saja begitu anak itu lahir kita melakukan penebusan terhadap sang punarbawa akan banyak bisa dilakukan perubahan terhadap seseorang ya karena sejak dini kita lakukan antisipasi untuk itu ya. Jadi misalnya begini, katakan saja sang punarbawa ini preman. Nah, karena dia preman, dan kita tidak tahu kalau beliau itu preman, maka ketika bayi umur 3 bulan diadakan ritual yang namanya bayuh oton. Bayuh ya, bayuh 3 bulan misalnya. Itu sebetulnya untuk menyirnakan sesuatu yang dibawa sejak lahir ya akibat sang punarbawa itu sendiri. Jadi sebetulnya dalam Hindu manusianya itu tidak boleh kurang. Karena kita nggak pernah tahu yang inkarnasi itu atau yang punarbawa itu orang baik-baik apa bukan. Kalau orang baik-baik aman kita. Tapi kalau dia bukan orang baik-baik ya bermasalah kita. Untuk mengantisipasi itu maka perlu dilakukan manusianya atau upacara-upacara tertentu terkait dengan kelahiran seseorang. Itu ya. Jadi saya akan bertanya lagi kepada beliau ini. Itu kalau dia hilang ingatannya setelah dewasa atau karena sesuatu, itu lain ceritanya. Kecuali dia misalnya hilang ingatan karena sang punarbawa, tapi kemudian diantisipasi dengan ritual 3 bulanan, maka hilang ingatan itu bisa tidak akan muncul seperti itu. Ya. Atau ada kasus begini. Ketika saya bertemu seorang ibu yang baru melahirkan bayinya usia 2 minggu, dokter sudah memvonis bahwa anak ini DS, Down syndrome.
artinya dia akan cacat mental. Kenapa? Kok usia 2 minggu sudah ketahuan seperti itu? Ternyata yang reinkarnasi itu memang dulu pernah sakit jiwa waktu hidupnya, yang tidak lain adalah nenek dari ibu sang bayi ini. Nah, masalahnya adalah kenapa sampai si nenek ini mati, kok penyakitnya dibawa? Karena sesungguhnya kalau upacara itu tuntas, maka apapun yang didapatkan oleh seseorang sewaktu dia masih hidup di dunia, itu akan hilang, akan dilepaskan. Karena yang jalan, yang pergi, itu hanya jiwa tanpa membawa beban-beban apapun itu yang dia dapatkan sewaktu dia masih hidup di dunia ini. Nah, artinya kembali, saya katakan, kalaulah misalnya hilang ingatan itu karena sang Punarbawa, ya, tetapi ketika usia si bayi 3 bulan dilakukan ritual semacam penebusan, maka itu akan bisa terhindarkan. Artinya si bayi dalam kehidupan berikutnya tidak akan mengalami hilang ingatan. Kecuali ada kasus-kasus tertentu setelah dewasa dia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia hilang ingatan. Seperti itu. Jadi kembali, kalau hilang ingatan itu disebabkan oleh sang Punarbawa dan diantisipasi ketika si bayi umur 3 bulan, maka hilang ingatan akibat sang Punarbawa ini akan terhindarkan. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini sudah ketemu Pak Subagio yang bertanya ini. Setelah penjelasan tadi, bagaimana Pak Subagio? Apakah ada cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Dewa. Atur semua penjelasannya cukup jelas sekali. Atur semua yang jadi pemikiran kita dengan kondisi-kondisi saat ini, Haji. Terima kasih, Matur semua. Terima kasih, Pak Subagio.